Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada malam ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang pengembangan aplikasi sistem akademik. Yang dimana kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alif Andian Ahmad. Saya Muhammad Gazi Alatur. Saya Gadria Ramadan. Saya Rifki Ramil Punesiho. Saya Rizky Kurniawan. Ya, untuk presentasi opsi pertama dilakukan oleh Saudara Gazi. Saudara Gazi, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram kelas sistem akademik. Untuk yang pertama, untuk penjelasan umum yang dimana pada proyek Java kali ini kami akan menggunakan sistem OOP yang dimana kelas orang itu sebagai kelas induk, sedangkan kelas siswa dan guru sebagai kelas turunan, yang dimana masing-masing kelas itu memiliki atribut dan juga metodenya masing-masing. Berikutnya kita akan lanjut ke visual diagram UML-nya, yang dimana kelas orang itu sebagai superclass, yang dimana dia memiliki atribut berupa string nama, string alamat, dan juga string nomor identitas. Pada kelas orang ini juga memiliki konstruktor yaitu orang, yaitu dengan parameter yaitu string nama, string alamat, dan juga string nomor identitas. Ada juga enkapsulasi yaitu get nama dengan tipenya string, get alamat dengan tipe data string, get nomor identitas dengan tipe data string, dan juga metode yaitu tampilkan info dengan tipe data void. Berikutnya ada kelas turunan yaitu siswa, yang merupakan kelas turunan dari kelas orang, yang dimana kelas siswa ini memiliki atribut yaitu string NIS, string kelas, dan juga integer nilai. Di kelas siswa ini juga memiliki konstruktor yaitu siswa dengan parameter string nama, string alamat, string nomor identitas, string NIS, string kelas, dan juga integer nilai. Pada metodenya yaitu hitung rata-rata dengan tipe data double, status lulus dengan tipe data string, tampilkan info dengan tipe data void. Lanjut ke kelas guru yang merupakan kelas turunan dari kelas orang dengan atribut string NIP, string mata pelajaran, dan juga integer jumlah jam mengajar. Konstruktornya yaitu guru dengan string nama, string alamat, string nomor identitas, string NIP, string mata pelajaran, dan juga integer jumlah jam mengajar sebagai parameternya. Ada metodenya berupa hitung honor dengan tipe data integer dan juga tampilkan info dengan tipe data void. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Alif. Kepada Alif, dipersilakan. Adalah struktur folder dari proyek kami yang di package akademik, di mana ada 4 kelas terdapat di proyek kami, yaitu guru, main Java, orang Java, siswa Java. Di mana orang Java sebagai superclass, main Java, guru Java itu sebagai subclass dari superclass orang Java. Yang guru sama siswa itu sebagai subclass, main Java itu sebagai driver class. Lanjut. Baiklah, saya akan menjelaskan kelas orang, yang dimana kelas ini adalah menjadi superclass atau induk kelas dari proyek kali ini. Nah, terdapat 3 atribut dalam kelas ini, yaitu nama, alamat, dan nomor identitas.
dan terdapat berbagai metode. Salah satunya itu tampilan info. Lanjut codingan. Nah, saya akan menjelaskan codingan dari kelas orang. Nah, di kelas orang ini terdapat 3 atribut, yaitu nama, alamat, dan nomor identitas, yang dimana sifatnya itu private atau access modifier-nya itu private. Artinya adalah atribut ini tidak bisa diakses oleh di luar kelas, walaupun kelas tersebut berada di dalam package yang sama. Jika ingin mengakses atribut tersebut, maka kita harus menggunakan getter, atau kalau ingin mengubah nilainya harus menggunakan setter. Nah, fungsi dari atribut-atribut ini ya nama untuk menyimpan nama, alamat untuk menyimpan alamat, nomor identitas untuk menyimpan nomor identitas. Nah, di bawahnya ada public orang dengan parameter nama, alamat, dan nomor identitas. Nah, itu adalah konstruktor yang fungsinya adalah untuk memvalidasi ketika kita nanti membuat objek di driver class atau di main Java. Nah, di bawahnya ada getter, yang dimana fungsinya supaya kelas-kelas lain bisa mengakses nama ini, namun sifatnya hanya readable, only read. Ada di sini getter get nama, get alamat, dan get nomor identitas yang mengembalikan nilai dari masing-masing atribut, yaitu nama, alamat, dan nomor identitas. Nah, di bawahnya ada metode tampilkan info, yang dimana fungsinya hanya untuk menampilkan, dan jika dipanggil akan menampilkan objek yang akan kita buat nantinya, seperti nama, alamat, dan nomor identitas. Oke, sekian saja dari saya. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Kurniawan. Saya akan menjelaskan kelas siswa. Di sini ada atribut private string, kelas private string, nilai integer, metode hitung rata-rata, status lulus tampilkan info. Di sini ada codingannya. Kelas siswa orang ada nis, sama mahasiswa kelas jelek. Sini ada string namanya, nilai kelas sama hitung rata-rata, total 0, integer n, nilai total sama dengan n, return total nilai lex. String status lulus, return 75 lulus atau tidak lulus. Override tampilkan info, ada nis, sama nis, kelas, nis, nilai, print, nilai rata-rata, hitungan nilai rata-rata, status lulus, print. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk kelas guru. Kelas guru memiliki 3 atribut. Yang pertama, NIP, ini bersifat private string, lalu mata pelajaran ini bersifat private string, lalu jumlah jam mengajar ini integer. Untuk metodenya di sini ada 2. Pertama hitung honor, lalu tampilkan info. Selanjutnya. Baik, untuk codingan public class guru extends orang ini, guru ini kelas turunan dari orang. Artinya guru mewarisi atribut dan metode dari orang. Lalu untuk private string NIP, private string mata pelajaran, private integer jumlah jam mengajar ini, properti ini hanya bisa diakses dalam kelas guru saja. Karena bersifat private. Atribut ini, atribut NIP mata pelajaran, jumlah jam mengajar. Lalu untuk public, guru, string nama, string alamat, string nomor identitas, string NIP, super nama, itu konstruktor dengan parameter. Konstruktor digunakan untuk membuat objek guru. Untuk codingan super yang itu, nama, alamat, nomor identitas ini memanggil konstruktor dari kelas orang, mengisi nama, alamat, dan nomor identitas. Lalu untuk this.nip ini
mengisi data spesifik dari gurunya. Lalu untuk codingan public integer hitung honor ini, codingan yang berisi menghitung honor berdasarkan jumlah dan tarif Rp 50.000 per jam. Lalu untuk method override tampilkan infonya, public void tampilkan info ini, metode ini mengoverride metode dari orang. Lalu untuk super tampilkan info, mengambil info dari orang, misalnya nama dan alamat. Lalu kemudian menampilkan info tambahan milik guru. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baiklah, perkenalkan terlebih dahulu, saya Kadria Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai file main.java. Bisa di close dulu Bang, apanya, share screen-nya. Aku mau share screen langsung untuk demo aplikasinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai main class, yang dimana main class ini sebagai file utama atau file yang menjalankan program ini. Jadi semua kelas-kelas tadi yang dari guru, file-file guru, orang, kemudian siswa, semuanya akan dijalankan di main.java. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama adalah data guru. Ini data guru yang berarti kita membuat sebuah objek guru. Di sini ada dua objek yang kami buat, yaitu guru 1 dan guru 2. Yang dimana tipenya itu guru, yang berarti sebuah objek. Ini bisa dibaca objek guru yang dinamakan guru 1. Kemudian dia akan membuat objek guru yang dimana yang dipanggil di sini konstruktornya langsung. Jadi saat name guru kita langsung menerapkan parameter-parameter yang diperlukan dari kelas guru. Di sini di kelas guru sendiri parameter yang dibutuhkan yaitu nama, alamat, nomor identitas, NIP, mata pelajaran, dan jumlah jam mengajar. Jadi di sini kita akan memasukkan parameternya atau nilai parameternya. Yang pertama nama, yaitu kita set dengan Pak Budi, alamatnya Jalan Merdeka 10, nomor identitasnya 111, NIP-nya G001. Kemudian mata pelajaran yang diajarinya yaitu matematika dan jumlah jam mengajarnya 20. Kemudian kita membuat objek guru satu lagi yaitu guru 2, yang dimana kita membuat namanya Bu Ani, kemudian dia beralamat di Jalan Mawar 21, nomor identitasnya 112, kemudian NIP-nya G002, dan dia mengajar bahasa Indonesia dengan jumlah jam mengajar 18. Nah, setelah itu kami akan membuat lagi yaitu untuk data mahasiswanya. Di sini kami set terlebih dahulu untuk nilai mahasiswa 1 80, 85, 90, kemudian nilai mahasiswa 2 60, 70, 68. Kenapa ini memakai seperti array atau list seperti itu? Karena di siswa sendiri dia terdapat nilai sebuah atribut nilai yang dimana datanya tuh disimpan dalam bentuk list gitu. Jadi kumpulan-kumpulan data nilai nanti. Saat kita ingin membuat objek siswa, maka kita harus mengisi parameternya nama, alamat, nomor identitas, NIST, kelas, kemudian list dari nilai tersebut. Di sini kita akan mendefinisikan objek siswa 1 terlebih dahulu, yang dimana kita memberinya nama Andi. Dia beralamat di Jalan Kenangan 5, nomor identitas 201, dan di sini nilainya ini NIST dan kelas juga diisi, kemudian nilainya tuh diambil dari nilai siswa 1. Yang dimana nilai siswa 1 ini berarti nilainya 80, 85, dan 90.
Nah, kemudian kita membuat objek, siswa yang kedua, yang di mana namanya Siti, kemudian begitu seterusnya sama seperti siswa 1 dan nilainya tuh nilai siswa 2. Ini nilai siswa 2. Selanjutnya kita akan langsung, menampilkan info untuk data guru dan juga data siswa, yang mana data guru tadi kan ada objek guru 1 dan guru 2. Nah, objek guru 1 dan guru 2 akan kita tampilkan infonya. Kemudian siswa 1 dan siswa 2 kita juga tampilkan infonya. Baiklah, di sini saya akan menjalankan. Nah, di sini ada data guru. Data guru yang pertama ada Pak Budi dan honornya di sini honornya 1 juta dengan jam mengajar 20. 1 juta nih dapat dari sini. Hitung honor, yang di mana dia akan me-return, honor jumlah jam mengajar yang dikali honor per jam. Jadi untuk displaynya tuh ada di orang. Di sini ada display untuk nama, alamat, sama nomor ID. Kemudian yang di override sini, dia memakai nama, alamat, nomor ID dari kelas induk, kemudian ditambahkan dengan objek-objek yang dimilikinya lagi. Di sini ada get NIP, get mata pelajaran, jumlah jam mengajar, sama hitung honor. Di mana tadi main? Kemudian di sini ada data siswa yang pertama yaitu Andi, yang di mana nilainya 80, 85, 90 sama seperti yang dibuat di sini, 80, 85, 90. Kemudian rata-ratanya 85 dengan status lulus. Terus kemudian ada yang objek siswa kedua, Siti. Dia nilainya 60, 70, 68, rata-ratanya 66, dan dia statusnya tidak lulus. Lulus dan tidak lulusnya tuh di-set di sini. Ada yang namanya metode status lulus, yang dimana metode ini akan mengembalikan hitung rata-rata. Hitung rata-rata ini dia akan menambahkan 3 nilai tadi, kemudian dibagi dengan 3. Kemudian di sini hitung rata-rata, jika dia lebih besar sama dengan 75, maka dia akan lulus. Jika tidak, dia akan statusnya tidak lulus. Jadi yang di-return adalah lulus dan tidak lulus. Oleh karena itu, untuk nama Siti ini statusnya tidak lulus dan rata-ratanya 66. Sekarang saya akan mencoba mencontohkan satu buah metode setter yang ada di siswa. Nah, di sini di siswa ada set nilai, yang dimana dia akan meminta nilai baru, dan nilai tersebut, nilai yang lama akan digantikan dengan nilai yang baru, dan dia akan return nilai berhasil diupdate. Kita akan coba di sini. Ini untuk sebelum yang di set, kemudian kita buat nilai baru. Nilai barunya 80, 80, 80. Kemudian kita panggil siswa 2, kita panggil metode set nilai. Nah, dengan membawa parameter nilai baru. Kemudian kita tampilkan lagi untuk data siswanya. Nah, ini data siswa yang pertama sebelum dilakukan set. Siti tidak lulus, sedangkan Andi lulus. Kemudian data yang kedua setelah kita melakukan set, Andi lulus dan Siti juga lulus karena nilainya telah kita perbarui menjadi 80, 80, 80.
dan rata-ratanya 80. Statusnya lulus. Sekian dari saya untuk mendemokan dan menjelaskan mengenai file main.java. Saya pikir saya akan mendapatkan kesimpulan bahwa program ini sebenarnya hanya program sederhana yang menerapkan sistem OOP, konsep OOP yang ada enkapsulasi seperti private, kemudian ada polymorphism, pewarisan ini. Metode tampilkan info diwariskan dan digunakan di siswa, akan tetapi dia akan di-override untuk menambahkan atribut-atribut siswa. Karena di orang tidak ada atribut seperti NIS, kelas, dan nilai. Untuk program ini sangat sederhana sekali, akan tetapi ini bisa menjadikan sebagai acuan awal untuk mengupdate atau memperbesar lagi program-program yang seperti sistem akademik tersebut. Baiklah, saya akan kembalikan lagi kepada moderator Alif Andian Ahmad. Pada Alif Andian Ahmad, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Kodri yang telah menjelaskan simulasi atau pendemoan proyek dari akademik ini. Telah selesailah presentasi dari proyek kami. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan pengetahuan menyampaikan materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.